Halo semuanya, pernah nggak sih lagi butuh banget internet, malah putus? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin koneksi internet kita jadi super andal ya, anti putus deh. Coba deh, bayangin. Lagi presentasi penting banget nih sama klien, atau lagi asik-asiknya meeting online, tiba-tiba, freeze. Gambarnya diem, suara hilang, koneksi putus. Nyebelin banget kan? Nah, kita semua pasti pernah deh ngerasain momen kayak gini. Dan jujur aja, ini momen yang pengen banget kita hindari. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu masalah utamanya. Terus, kita kenalan sama jaring pengaman bernama MultiOne. Gak cuma itu, kita juga bakal praktek cara setting dan ngetesnya. Kita juga bakal lihat kalau MultiOne itu lebih dari sekedar cadangan loh. Dan terakhir, pastinya ada tips-tips jitu kalau nanti ada masalah. Oke, kita mulai dari dasarnya ya. Kebanyakan dari kita, entah itu di rumah atau di kantor, kan langganan satu provider internet aja. Nah, ini tuh sebenarnya bikin posisi kita rentan. Ini yang namanya single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Gampangnya, kalau provider itu lagi ada masalah, misalnya kabelnya keputus atau jaringannya down, ya udah, wassalam, aktivitas online kita langsung lumpuh total. Nah, biar skenario horor tadi nggak kejadian lagi, muncullah pahlawannya, MultiOne. Konsepnya itu sebetulnya simple tapi jenius banget. Daripada cuma ngandelin satu jalur, kenapa nggak pakai dua atau lebih koneksi internet barengan? Jadi ini nggak cuma soal punya cadangan ya, tapi juga bisa buat ngebutin kecepatan internet kita. Lihat deh diagram ini. Ini ngejelasin konsepnya dengan gamblang banget. Jadi bayangin kita punya dua pintu internet masuk ke rumah atau kantor kita. Ada WAN A, kita sebut aja ini jalur utama, dan ada WAN B, ini jalur cadangannya. Nah, dua-duanya ini nyambung ke satu otak pintar, yaitu Firewall OPN Sense. Si firewall inilah yang nanti bakal ngatur, oke, traffic ini lewat jalur mana ya, buat semua perangkat di jaringan kita. Nah, dalam dunia MultiOne ini, ada dua jurus utama. Pertama, namanya failover. Anggap aja ini benar-benar kayak ban serep mobil. Jadi, pas jalur utama kita kempes alias mati, jalur cadangan ini langsung otomatis ngambil alih, nggak pakai lama. Jurus kedua, ini lebih keren lagi, namanya load balancing. Kalau ini, ibaratnya kita nggak cuma punya satu jalur tol, tapi langsung buka beberapa jalur sekaligus. Jadi lalu lintas data kita disebar, biar nggak numpuk di satu jalur. Hasilnya, internet jadi lebih ngebut. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, prakteknya. Kita bakal lihat langsung gimana caranya nyeting sistem failover ini pakai firewall yang lagi naik daun, namanya OPN Sense. Sebenarnya, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah gampang. 1. Kita kenalin dulu setiap koneksi internet kita ke sistem sebagai gateway. 2. Kita bikin geng atau grup dari gateway-gateway tadi. 3. Kita bikin aturan main di firewall. Firewall, semua data yang mau keluar lewatnya geng ini ya. Simpel kan? Oke, langkah pertama, ya ini dia. Kita harus bikin si firewall kenalan sama dua koneksi internet kita. Kelihatan kan? Ada WAN A dan WAN B. Nah, yang keren, si firewall ini nggak cuma kenal, tapi juga mantau terus kondisi mereka. Dia ngecek RTT atau seberapa cepat bolak-balik datanya, dan juga loss atau ada data yang hilang di jalan apa enggak. Kenapa ini penting? Ya biar si firewall tahu persis kapan satu koneksi lagi sakit atau bermasalah. Langkah berikutnya, kita bikin grup gateway-nya. Nah, bagian paling pentingnya itu di sini nih, gateway priority. Gampangnya kita bikin kasta atau tingkatan. Jalur utama kita kasih label tier 1, si paling prioritas. Terus jalur cadangan kita kasih tier 2. Aturan mainnya gampang banget. Sistem bakal selalu pakai jalur dengan nomor tier paling kecil yang lagi online. Inilah cara kita ngasih tahu sistem siapa bosnya dan siapa wakilnya. Dan inilah potongan puzzle terakhirnya. Gateway udah dikenalin, grupnya udah dibuat, sekarang tinggal bikin aturannya. Kita harus bikin satu aturan di firewall yang fungsinya kayak polisi lalu lintas. Dia bilang, stop, semua kendaraan atau data dari jaringan lokal yang mau keluar wajib lewat gerbang grup failover yang baru kita bikin tadi. Jadi trafiknya nggak asal milih jalan lagi. Oke, ngoprek-ngopreknya udah selesai, teori udah, setting juga udah. Sekarang saatnya the moment of truth. Kita mau tes nih, apakah sistem failover otomatis yang barusan kita bikin beneran jalan sesuai janji? Yuk kita lihat. Coba perhatikan baik-baik. Di gambar kiri, ini kondisi normal. Perintah traceroute nunjukin kalau data kita keluarnya lewat jalur utama, si WAN A. Oke, catat itu. Nah, sekarang di gambar kanan kita sengaja matiin koneksi si WAN A ini. Pura-puranya lagi ada gangguan gitu. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Dan, voila, ini dia hasilnya.
Ini momen ahanya kan, sistemnya pinter banget. Dia langsung otomatis mindahin semua lalu lintas ke jalur cadangan, si 1B. Lihat tuh, jalurnya udah ganti. Failover berhasil. Yang paling keren, orang-orang di jaringan kita mungkin nggak sadar sama sekali kalau jalur utamanya lagi mati. Semuanya berjalan mulus. Tapi tunggu dulu, Multi-One itu bukan cuma soal punya ban serep loh. Kayak yang udah kita singgung di awal, ada lagi manfaat kerennya. Yuk, sekarang kita geser fokus dari sekedar aman ke ngebut dengan load balancing. Nah, ini contoh nyata cara kerja load balancing. Coba lihat, di sini ada dua tes trace route yang jalan barengan tapi ke tujuan yang beda. Tes yang satu datanya dikirim lewat jalur 1A. Tes yang kedua ternyata dikirim lewat 1B. Keren kan? Jadi sistemnya pinter bagi-bagi tugas. Koneksi A ngurusin ini, koneksi B ngurusin itu. Hasilnya kayak punya dua jalan tol, jadi lebih lancar dan efektif. Kecepatan totalnya pun jadi nambah. Tapi di dunia teknologi, nggak ada yang 100% mulus selamanya kan? Kadang ada aja masalah kecil. Si Multi-One ini bisa aja nggak jalan sesuai harapan. Nah, makanya sekarang kita perlu bahas bagian penting lainnya, tips-tips troubleshooting atau cara ngatasin masalahnya. Oke, ini beberapa penyakit yang sering muncul dan obatnya. Pertama, failover-nya kok nggak jalan? Ini sering kejadian. Lampu modem sih nyala, tapi internetnya mati. Nah, solusinya, coba atur opsi upstream gateway. Kedua, IP monitornya offline. Jangan pakai IP dari ISP-nya. Coba deh pakai alamat IP publik yang stabil banget, kayak DNS-nya Google. Ketiga, loh kok malah semua perangkat jadi nggak bisa internetan? Coba cek lagi deh aturan firewall-nya. Jangan-jangan ada yang salah ketik atau salah arahin trafficnya. Nah, kalau semua cara udah dicoba dan masih buntu, jangan panik. Buka catatan hariannya si sistem, yaitu log dari Deepinger. Di situ bakal kecatat semua kenapa sebuah koneksi dianggap mati. Lengkap banget infonya. Jadi kesimpulannya apa? Gini, Multi-One itu sekarang bukan lagi barang mewah atau teknologi yang ribet. Ini tuh udah jadi cara yang sangat praktis buat mengubah koneksi internet kita. Dari yang tadinya cuma punya satu tumpuan yang rapuh, jadi aset yang kuat, super andal, dan bonusnya lebih kencang. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat teman-teman renungkan. Di zaman sekarang, di mana hampir semuanya, mulai dari kerjaan, sekolah, sampai hiburan, itu butuh banget koneksi internet, yakin kita masih mau bertaruh cuma dengan satu jalur koneksi aja? Cukup nggak sih?